Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang latar pemikiran di Amerika. Untuk anggota kelompok, ada saya sendiri, Salwa Azahra, ada Aditya Putri, ada Alifa Wandina, dan Latifah Khairunisa. Baik, akan dilanjut oleh Alifa. Baik, terima kasih Zahra atas kesempatannya. Saya akan membacakan tema. Latar belakang, latar pemikiran di Amerika, suku India awal, bangsa Eropa pertama di daratan Amerika, Virginia, New England, New York, Pennsylvania. Karakteristik kepemimpinan Amerika, tata krama dalam keseharian di Amerika, etika saat makan dan berkumpul bersama, etika dalam bergaul, etos kerja yang dianut orang Amerika, budaya seputar karir dan pernikahan. Simpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Amerika merupakan nama benua sekaligus nama yang dipakai oleh sebuah negara. Pada awalnya, keberadaan Amerika sama sekali tidak diketahui, namun kini justru sebaliknya. Amerika telah menjadi negara adidaya yang dimana keberadaannya paling berpengaruh di dunia dalam segala aspek. Dengan melihat perkembangan pesat yang terjadi terhadap negara adidaya ini, tentu saja tidak terlepas peristiwa-peristiwa yang memberi warna tersendiri dalam sejarahnya. Sejarah yang dialami oleh Amerika ini memegang peranan penting serta menjadi saksi yang otentik di mana sebuah negara besar terlahir dan didirikan oleh orang-orang pendatang. Oleh karena itu, sejarah dari negara ini yang dimulai dengan penemuan benua Amerika hingga perjuangan bangsa Amerika mencapai kemerdekaan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diketahui. Latar pemikiran di Amerika: yang pertama, suku India awal. Yang kedua, bangsa Eropa pertama di daratan Amerika, Virginia, New England, New York, dan Pennsylvania. Yang pertama, suku India awal. Suku India awal, menurut para ahli antropologi dan bahasa, suku Indian telah ada pada lebih dari 20.000 tahun lalu. Istilah India sendiri berawal dari kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16. Pada tahun 600 sebelum Masehi, suku Indian pertama bernama suku Adenan mulai bermukim di Amerika dan tersebar di beberapa wilayah. Suku Adenan merupakan orang-orang yang berasal dari Amerika Utara yang dengan tidak sengaja tiba di wilayah yang sekarang menjadi Amerika Serikat. Suku Indian lebih mengutamakan bahasa tutur di mana penceritaan dongeng dan mimpi terjadi melalui bahasa lisan tersebut, meskipun aksara kuno juga sudah dikembangkan. Oleh karena itu, pada zaman ini orang-orang akan jarang menemukan hasil tulisan mereka. Adapun sastra karya mereka lebih kepada nyanyian, dongeng, yang lainnya yang biasanya dengan menggunakan karakter binatang. Perkiraan mengenai banyaknya pribumi Amerika yang hidup di Amerika Serikat pada awal kolonisasi bangsa Eropa berkisar antara 2-18 juta orang. Tapi para ahli sejarah cenderung pada jumlah yang rendah. Populasi berkurang antara lain disebabkan dampak penyakit menular yang dibawa dari Eropa, terutama wabah cacar yang menewaskan banyak sekali orang Indian pada tahun 1600-an. Jauh lebih besar ketimbang semua perang dan pemberontakan dengan pendatang Eropa. Selanjutnya, bangsa Eropa pertama di daratan Amerika. Bangsa Eropa pertama kali di daratan Amerika, kaum Norse dari daerah Nordik atau Norwegia, merupakan bangsa Eropa pertama yang menginjakan kaki di benua Amerika, tepatnya di wilayah Amerika Utara. Hal ini didasari oleh perjalanan yang mulai mereka lakukan di daerah barat dari Greenland, di mana The Red Eric mendirikan sebuah pemukiman sekitar tahun 985. Bangsa Eropa lainnya yang melakukan perjalanan ke benua Amerika adalah bangsa Prancis yang dipelopori oleh Jacques Cartier dengan mulai ekspedisinya sepanjang sungai St. Lawrence yang kemudian menjadi awal dari pengakuan bangsa Prancis terhadap Amerika Utara hingga tahun 1763. Adapun koloni-koloni yang berdiri sebelum Revolusi Amerika adalah sebagai berikut: Virginia, New England, New York, Pennsylvania. Virginia. Koloni ini didirikan pada tahun 1607 oleh kongsi dagang Inggris bernama Virginia Bay Company. Nama Virginia diambil sebagai penghormatan kepada Ratu Elizabeth I yang berjulukan Virgin Queen.
Gubernur pertama Virginia adalah Sir Thomas Dale. Ia memerintah seperti militer. Tahun 1624, pemerintah Inggris mengambil alih Virginia. Koloni itu dilanda masalah dari tahun 1619 sampai dengan 1624. Maryland tahun 1632 di sebelah utara Virginia, Lord Baltimore mendirikan koloni bernama Maryland. Nama tersebut diambil dari nama Ratu Prancis bernama Henrietta Maria. Sejak awal berdirinya koloni ini berkembang pesat. Keluarga Baltimore menduduki posisi penting dalam pemerintahan karena koloni ini dikelola oleh perusahaan perseorangan. Posisi penting tersebut berakhir sampai tahun 1715 setelah terjadi perubahan kekuasaan di kerajaan Inggris. New England dirintis oleh William Bradford sebagai pemimpin kelompok pelarian gereja Anglikan Inggris. Nama koloni pada awalnya Plymouth. Dalam perkembangannya, koloni ini secara bertahap mengalami perkembangan dalam bidang ekonomi. Sedangkan keadaan politik cenderung stabil setelah terjadi perjanjian damai antara sesama kaum kolonis ataupun antara kaum kolonis dan suku Indian. Nama koloni Plymouth berubah setelah diambil oleh Massachusetts Bay Company. Nama koloni baru itu adalah New England yang diusulkan oleh Kapten 8 John Smith sebagai penghormatan terhadap Dewan New England di Inggris. New York. Pada awalnya, koloni ini bernama New Amsterdam, sesuai dengan perintisnya yaitu Kongsi Dagang Belanda 1624. Pada tahun 1664 diambil alih oleh Inggris dan namanya diganti dengan nama New York. Nama itu diambil sesuai dengan nama Duke of York yang berkuasa di Inggris dengan gelar James II. Pennsylvania. Koloni ini merupakan pengembangan dari koloni New York. William Penn merupakan perintis terbentuknya koloni ini. Penn mengembangkan semangat liberal di koloni ini. Hal itu disebabkan karena ia penganut Quaker, salah satu sekte Kristen Protestan. Karakteristik kepemimpinan di Amerika. Kenneth Walsh mengemukakan bahwa ada 3 variabel dalam sistem atau tatanan internasional yang menimbulkan adanya konflik, yaitu sifat manusia, karakteristik negara, dan struktur internasional. Sistem internasional terdiri dari 2 susunan, yaitu wujud serta hubungan antar anggota negara. Presiden Donald Trump memiliki gaya kepemimpinan yang bersifat di kategori aktif negatif, yaitu sikap yang bertentangan dengan cita-cita bangsa Amerika Serikat yang mempertahankan nilai-nilai keterbukaan, demokrasi, kesetaraan, dan kebebasan. Kebijakan Presiden Trump kepada Rusia bersifat sangat kontroversial karena bentrok dengan tujuan kebijakan Amerika Serikat kepada negara Rusia dalam situasi lunak ataupun ketat. Sikapnya yang tidak sama dengan adanya semangat bekerja sama dengan pedalaman dunia yang sedang tumbuh. 11 arah tertentu Presiden Amerika Serikat juga dipengaruhi dengan adanya aspek kepentingan dan pemikiran. 12 kepribadian ini diidentifikasikan dengan dalam tipologi kepribadian Presiden Amerika Serikat yang dibagi menjadi 4 tipologi, yaitu positif aktif, negatif aktif, pasif positif, negatif pasif. Seorang dalam tipologi positif aktif memiliki sifat-sifat seperti kerja keras, kreativitas, efisiensi dalam bekerja, menghargai orang lain, keceriaan, keterbukaan terhadap gagasan baru, dan kemauan untuk memperbaiki diri melalui pengalamannya. Seorang yang memiliki tipologi aktif negatif mempunyai karakteristik seperti tidak konsisten, sentimental, dan percaya diri. Tata krama dalam keseharian di Amerika. Amerika Serikat adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya yang sangat beragam. Sebagian besar penduduknya adalah keturunan imigran, sehingga menjadikannya negara yang multikulturalisme. Oleh karena itu, orang Amerika banyak yang terfokus dengan pekerjaannya sendiri dibanding mengurusi kehidupan orang lain. Selanjutnya, di sini ada beberapa etika dan kebudayaan sehari-hari orang Amerika. Yang pertama, etika saat makan dan berkumpul bersama.
Norma-norma sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Amerika seringkali tercermin dalam tata krama saat mereka makan. Dikutip dari Tribunews.com, di Amerika Serikat jarang sekali makan dengan menggunakan tangan telanjang. Mereka biasanya makan menggunakan alat seperti sendok, garpu, atau sumpit. Mulailah makan kamu ketika sudah dipersilahkan oleh sang tuan rumah atau pihak penyelenggara acara. Dan yang kedua, etika dalam bergaul. Etika dalam bergaul di negara Amerika terlalu bebas dibanding dengan negara yang berada di bagian timur. Amerika menganut sistem kebebasan bagi setiap individu yang menyebabkan pergaulan yang tercipta di lingkungan sekitar juga bebas. Dan yang ketiga ialah etos kerja yang dianut orang Amerika. Orang Amerika sangat menghargai waktu saat mereka sedang bekerja. Dengan kata lain, disiplin sebagai pekerja sangatlah dipegang teguh oleh mereka. Oleh karena itu, etos kerja merupakan sikap yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap individu. Dan yang terakhir, budaya seputar karir dan pernikahan. Beberapa orang Amerika banyak yang terfokus pada karir dan meraih kesuksesan yang disebabkan oleh tuntutan pekerjaan, persaingan kerja, atau keinginan individu yang ingin mencapai kesuksesan dalam karir. Oleh karena itu, sebagian dari orang Amerika memutuskan untuk berfokus pada karirnya dibanding dengan menjalin pernikahan. Dan yang terakhir, di sini saya akan membacakan simpulan mengenai materi hari ini. Dapat disimpulkan bahwa sejarah, karakteristik, dan tata krama dalam keseharian di Amerika Serikat membentuk landasan yang kuat bagi identitas nasionalnya yang beragam. Keberagaman ini bukan hanya merupakan sumber kekayaan budaya, tetapi juga menawarkan potensi untuk memperkuat hubungan antar budaya dan mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan pendekatan yang inklusif dan pemahaman yang mendalam tentang keberagaman Amerika Serikat, dapat terus menjadi tempat di mana berbagai suara didengar dan dihargai. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.